Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Kurang firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi kurang firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan, saudara berkata Tuhan. Yesaya khususnya pasal 40 sampai dengan pasal 55 ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang sedang dalam pembuangan di Babel. Ya, berisi tentang pengharapan, pembebasan dan kepulangan ke Yerusalem. Sehingga ayat yang tadi sudah kita baca, ayat 28 sampai dengan ayat ke-29 adalah ditujukan kepada orang-orang Yehuda dalam pembuangan. Saudara berkata Tuhan, kalau kita melihat bagaimana keadaan Yehuda pada waktu di pembuangan ya, di Babel mereka hidup sebagai orang buangan, mereka tidak memiliki harta, mereka tidak memiliki kekayaan karena mereka hanyalah orang tawanan perang yang diangkat dari Yerusalem dan dibawa ke Babel. Otomatis di sana sebagai tawanan perang mereka hidup sebagai budak. Dan kalau kita lihat bagaimana Yerusalem ketika ditinggalkan adalah dalam keadaan yang hancur ya, tersisa tinggal hanya puing-puing sisa peperangan. Sehingga ketika ada tawaran pun diingatkan kembali kepada Yehuda bahwa satu kali mereka akan kembali ke Yerusalem, seolah-olah Yehuda sudah tidak memiliki pengharapan. Hidup di negeri orang sebagai budak, dan ketika kembali ke negerinya di Yerusalem tidak ada pengharapan di sana, tidak ada masa depan di sana. Sehingga melalui ayat ini Yesaya kembali mengingatkan kepada orang Yehuda, sekalipun mereka dalam pembuangan, Yesaya mencoba mengingatkan kepada mereka bahwa, hai Yehuda, bahwa engkau itu memiliki Allah yang luar biasa, engkau memiliki Allah yang kuat, Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan tidak menjadi lelah, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan tidak terduga pengertiannya. Dalam arti lain atau dalam kata lain, Yesaya mencoba membangkitkan semangat Yehuda untuk jangan berhenti berharap, jangan pernah takut untuk kembali ke Yerusalem, karena Tuhan pasti menyediakan masa depan di Yerusalem. Kalau Tuhan aja mampu menciptakan bumi dari ujung ke ujung tanpa merasa lelah, apalagi hanya untuk memulihkan keadaan umatnya, apalagi hanya untuk memulihkan Yerusalem. Dengan kata lain, Yesaya mengajak Yehuda untuk tetap berharap untuk mereka boleh kembali ke Yerusalem. Saudara berkata Tuhan, kadang-kadang kita sebagai orang percaya pun kita merasa bahwa kita hidup di dunia dengan keadaan yang sangat sulit ya. Pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan kadang-kadang membuat kita merasa takut untuk menatap masa depan. Kira-kira masa depan seperti apa yang akan kita jalani? Kira-kira masa depan seperti apa yang akan kita miliki di depan sana kalau kita melihat bagaimana masalah ya, bagaimana kesulitan, bagaimana tekanan hidup yang kita hadapi hari-hari ini pun seolah-olah tidak ada jalan keluarnya, tidak ada ujungnya. Saudara berkata Tuhan, melalui ayat ini ya, Yesaya kembali mengingatkan kepada kita, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, jangan pernah takut berharap, jangan pernah takut mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan tidak menjadi lelah. Tuhan adalah menciptakan bumi dengan segala isinya untuk memulihkan pekerjaan kita, untuk memulihkan usaha kita, memulihkan kehidupan kita, memulihkan keluarga kita adalah perkara yang kecil di hadapan Tuhan. Asal kita tak percaya kepada Tuhan, kita tak mengandalkan Dia, mengenal Dia Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa mampu melakukan segala perkara. Ya, saudara berkata Tuhan, ketika kita mulai mungkin kita merasa lelah bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita seolah-olah tidak memperbaiki hidup kita, sampai kita sendiri kadang lupa apakah kita sementara berserah atau kita sementara pasrah, atau sementara kita ini sudah menyerah dengan segala sesuatu. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa Dia Allah yang mampu memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan memberi semangat yang baru kepada orang-orang yang lelah. Artinya semakin kita merasa lelah, semakin kita merasa capek, semakin kita merasa tidak berdaya, maka tempat yang paling tepat untuk kita mengadu adalah kepada Tuhan. Karena Dialah Allah sumber segala-galanya. Dia sanggup memulihkan kekuatan kita, Dia sanggup memulihkan semangat kita, Dia sanggup memulihkan kehidupan kita selama kita percaya dan kita menghampiri Dia dengan penuh pengharapan. Puji Tuhan, saudara berkata Tuhan, biarlah ini boleh memberkati setiap kehidupan kita pagi hari ini. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kita, kesulitan apapun yang mencoba menekan dalam kehidupan kita,
kita tahu kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak akan pernah dikalahkan dengan apapun, dan kita tak bisa berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mampu memulihkan semangat, memberikan kekuatan bagi setiap kami yang lelah. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa di tengah kesulitan apapun kami tidak pernah melangkah seorang diri, karena kami memiliki Allah yang begitu setia yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.